Membaca peluang dan mampu baca peluang itu salah satu kebutuhan wajib. Apapun unit bisnis dan usaha yang kita bangun, mestinya setiap kita, baik komisarisnya, BOD, manajemennya, sampai ke tingkat associate-nya, mampu membaca peluang. Loh, associate perlu mampu baca peluang? Iya, tinggal teruskan ke manajemennya. Bos, kayaknya depan ada ruko yang dibangun tuh. Karena si bos nggak pernah lewat itu. Ada peluang tuh. Coba bos, nanti saya ambil brosurnya. Kita mulai itu, instingnya berjalan. Padahal bukan manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jelang siang ya, di bumi Allah yang dahsyat, yang semua orang sampai terlena untuk berbuat kedahsyatannya. Kita angkat 9 huruf tema titipan dari Pak Abdullah, Ngawi, Jawa Timur. 9 huruf ya. Apa aja itu hurufnya? H, Y, H, M, M, B, A, P, E. Kita panjangkan dulu yang 4 huruf. H, Y, H, M. H, Y ini kepanjangan dari hobi. Kalau bahasa Inggris kan hobi ya, bahasa susahnya ya, pakai Y ya. Kalau bahasa Indonesia pakai I. Tapi ini pesanannya dari Pak yang di Ngawi tadi, pakai Y ya, kurang lebih ya. Hobi, pakai bahasa susah. Berarti H, Y. Oke, hobi. H, Y, kepanjangan dari hobi. Yang ketiga, H berikutnya adalah habit. Yang keempat, M, minat. Yang kelima, M, mampu. Yang keenam dan ketujuh, BA, baca. Yang kedelapan, ke-9, PE, peluang. Jadi, hobi, habit, minat, mampu, baca, peluang. Disingkat jadi HY, H, M, M, B, A, P, E. Atau dibaca Him Mbappe. Oke gitu ya. Pertanyaan dari beliau, emang bisa Pak hobi mendatangkan bisnis? Sangat. Emang bisa habit menyebabkan kita jalanin bisnis? Bisa. Minat apalagi? Mampu baca peluang? Itu syarat utama di mana pebisnis harus mampu dengan TLC-nya, dengan instingnya, dengan seluruh inderanya, mampu membaca dan memetakan semua peluang yang ada, yang hadir dan betul-betul terpampang di hadapannya atau di sekitarnya. Oke, kita ungkap dulu ya. Banyak gak hobi mendatangkan bisnis? Banyak. Satu di antaranya, yang paling ngetop lah, 7 MPV ya kalau nggak salah ya. 7 cincin pemain terbaik. Belum pernah ada tuh sepanjang zaman NBA berdiri, kayaknya baru Michael Jordan yang punya ya. Karena Kobe Bryant kayaknya cuma 2, Shaquille O'Neal kayaknya cuma 2. Terus siapa ya? Robinson ya, David Robinson kayaknya cuma, atau siapa lah gitu ya. Kalau yang saya inget sih Michael Jordan sampai 7 MPV ya, Most Valuable Player, kurang gitu. Jadi 7 cincin kalau nggak salah. Berangkat dari apa? Hobi. Salah satu hobinya dia itu didapati sama Phil Jackson yang akhirnya nantinya menjadi pelatih seumur hidupnya sebelum akhirnya memutuskan gantung karir dan membeli salah satu klub termahal di Amerika. Dia punya hobi, salah satunya adalah basket, salah satunya lagi adalah golf, salah satunya lagi kalau nggak salah kasti kalau nggak salah. Pokoknya kalau nggak 6, 7 yang pernah saya ikuti gitu ya. Tapi Phil Jackson pernah ngetes si Jordan ini, ternyata dari semua hobi yang ada, dia mencuat dan dia menjadi star, menjadi bintang di atas bintang kalau dia tekuni basketnya. Dan tetap tidak percaya tuh si Jordan, saya basket emang suka, tapi bola juga suka gitu loh. Apalagi kasti. Oh itu bowling dia juga suka gitu loh, hobi. Tapi Phil Jackson bilang, udah kita tes dulu kamu di basket. Akhirnya bener kan, setelah dia malang melintang di dunia yang berbeda, di bola lah tes nggak jadi orang, di bowling lah nggak jadi bintang, di kasti lah nggak dapet prestasi, di golf apalagi masuk nominasi pun tidak. Akhirnya diputuskan ketemu dengan Phil Jackson, mencoba untuk NCAA ya, tingkat kampus di sana, dia jadi bintang. Itu berangkat dari sebuah hobi. Michael Jordan ya, Chicago Bulls sampai sekarang keangkat dengan ikon Michael Jordan-nya. Nike juga terangkat dengan Nike Air Jordan-nya. Logo slam dunk-nya Nike itu ya logo abadinya si Michael Jordan. Jadi hobi membuat Michael Jordan minimal dapat 3 gitu loh. Kekayaan di atas kekayaan,
nama besar yang sampai saat ini sulit terbantahkan, tertandingi, dan belum ada yang memecahkan rekor atas namanya sendiri. Dan yang terakhir adalah dia menjadi contoh untuk semua pemain-pemain baru. Jarang loh kayak gitu. Karim Olajuwon tidak seperti itu. Karim Abdul Jabbar juga tidak seperti itu. Atau dia bintang-bintang lainnya ya tidak bisa sekelas dia gitu loh. Dia masih menjadi yang terbaik sampai saat itu. Ini contoh di mana hobi bisa mendatangkan segala sesuatu yang bernama sukses, prestasi, reputasi, kekayaan, nama besar, bahkan punya perusahaan. Dia bisa beli 76ers kalau nggak salah ya, 76 ERS gitu ya. Nggak tahu terakhir dia beli apa gitu loh. Seperti itu ya, berangkat dari hobi. Ada lagi nggak orang lokal yang berangkat dari hobi mencuat? Ada. Siapa? Mardi Lestari. Masih ingat orang Jawa Tengah kalau nggak salah. Itu hobinya cuma lari-lari biasa aja. Tapi lama-lama apa? Memecahkan rekor. Kalau nggak salah atas nama siapa ya? Pokoknya Olimpiade tahun berapa, Mardi Lestari ya, itu mencuat namanya gitu loh. Mardi Lestari dari Jawa Tengah kalau nggak salah. Itu berangkat dari hobi yang lari-lari kecil, ternyata dilecut, dia punya kecepatan yang bisa mengalahkan kecepatan rekor-rekor dunia. Begitu dia tampil, ternyata benar. Itu hobi. Nah, sekarang berangkat dari habit, kebiasaan. Ada gak kebiasaan mendatangkan kesuksesan? Banyak. Misalnya apa? Masih ingat dengan Rose Brand? Rose Brand itu penemu pertamanya sebelum sekarang dikuasai seluruhnya oleh Indomarko ya, oleh grupnya Salim Group ya, Anthony Salim ya. Dulunya kan punya, kalau nggak salah ya saya baca, punya seorang ibu ya. Rose Brand itu berasal dari kebiasaan dia bikin kue gitu loh. Kan ibu-ibu zaman dulu kalau ngaji pasti bikin kue ya. Terus habis pengajian, yuk diajarin nih sama yang ngerti, ya udah selesai ya ngaji. Nih kalau seandainya kita mau nyambi, diajarin. Nah dari situ Rose Brand berdiri kalau nggak salah. Sampai akhirnya kesulitan keuangan di era Soeharto, Lim Siu Liong, bapaknya Anthony Salim, tembak dia punya investasi. Dari situlah Rose Brand terakuisisi dengan nilai fantastis, dibeli tunai oleh Lim Siu Liong atau Salim Group yang sekarang masuk tahta kedua bernama Anthony Salim. Periwayatnya ya itu ya, Anthony Salim anak pertama dari Sudono Salim atau Lim Siu Liong pendiri Salim Group gitu ya. Itu berangkat dari habit atau kebiasaan. Nah minat, ya udah pasti kalau kita udah berminat, kita udah cenderung, kita udah punya keyakinan untuk sesuatu yang kita yakin bisa kita hasilkan, insya Allah terjadi. Apa misalnya? Saya minatnya itu ada 3 dulu. Pengen jadi jenderal, pengen jadi orator, pengen jadi pedagang sukses. Karena ayah saya bilang, Suban jago ngomong. Pas sih kalau jenderal nanti ngasih arahan kepada kolonel dan seterusnya, keren nih, nggak perlu pakai teks. Gitu kan? Ya Alhamdulillah Allah gagalkan itu. Karena menurut Allah, Suban lebih pantas menjadi retailer. Walaupun akhirnya banyak kemitraan datang dari kalangan militer sampai tingkat jenderal gitu ya. Nah minat yang saya lakoni ini ternyata membuahkan hasil gitu kan. Beberapa brand pernah saya dirikan, satu diantaranya bersama petinggi-petinggi Partai X, sebutlah Sejahtera Usaha Bersama. Dan itu punya nama di era itu ya, 2001 cukup punya nama, apalagi di DPR, kaget partai lain. Wow, Partai X punya dahsyat ya, retailer dari saya dan beberapa tim yang membantu saya gitu. Tapi saya menjadi ikon dan tokoh utama, peran utama dari berdirinya sebuah minimarket atas nama Partai X. Ya, jadi partai itu bukan atas nama partai ya, petinggi-petinggi partainya. Maaf saya ralat. Itu dari minat. Oke. Sekarang Mbappe mampu baca peluang. Iya, karena kalau seandainya sudah hobi mendatangkan bisnis tapi tidak mampu baca peluang, bisnisnya monoton, bahkan terkesan mati suri. Hidup segan mati tak mau, karena peluang yang harusnya bisa mengkombinasikan dan bisa mewarnai bisnis yang sedang Anda jalani dari sebuah hobi, harusnya bisa lebih keren bersama Mbappe dengan mampu baca peluang. Tapi karena nggak mampu, agak telat berpikir tentang peluang yang hadir, akhirnya bisnisnya gitu-gitu aja, bahkan bisa mati. Atau tadi, pada saat habit dan minatnya berjalan dari sebuah keyakinan untuk ngarah kepada sebuah bisnis dan sebuah unit usaha tidak mampu baca peluang, kejadiannya akan seperti hobi yang menjadi dasar ngebangunnya sebuah bisnis atau usaha. Jadi intinya membaca peluang dan mampu baca peluang itu salah satu kebutuhan wajib dari sebuah unit usaha, dari sebuah unit retail, unit niaga, apapun unit bisnis dan usaha yang kita bangun,
Mestinya setiap kita, baik komisarisnya, BOD, manajemennya, sampai ke tingkat associate-nya, mampu membaca peluang. Loh, associate perlu mampu baca peluang? Iya, tinggal teruskan ke manajemennya. Bos, kayaknya depan ada ruko yang dibangun tuh. Karena si bos nggak pernah lewat itu. Ada peluang tuh. Coba bos, nanti saya ambil brosurnya. Kata, mulai itu instingnya berjalan. Padahal bukan manajemen. Tapi dia mampu membaca peluang, mampu membaca kans, mampu membaca kesempatan, mampu membaca kemungkinan. Keren kan? Makanya mampu membaca peluang adalah pelengkap utama dari sebuah hobi, habit, minat yang dikembangkan menjadi sebuah struktur bangunan bernama bisnis, usaha, retail, atau apapun jenis niaganya. Jadi HYHM Mbappe, hobi, habit, minat, dan mampu baca peluang menjadi kesatuan dan menjadi sebuah tolok ukur di mana setiap kita pelaku bisnis, setiap kita pelaku usaha, setiap kita yang mengaku dirinya retailer, pedagang, pengembang franchise, pengembang kemitraan, yang membina anak-anak muda sampai mereka dari ala kadarnya dan tumbuh jiwa usahanya, mampu melakukan yang terbaik bersama jenis usahanya, harus punya tuh yang namanya HYHM Mbappe. Walaupun ala kadarnya nggak apa-apa, berjalan dan pastikan dulu aksinya terus berjalan, insya Allah HYHM Mbappe akan matang. Syukur bisa berkonsultasi sama orang-orang macam kita ya, atau orang-orang yang lebih tinggi levelnya dan derajatnya, atau lebih dari segala-galanya yang di atas saya. Karena banyak di Indonesia yang seperti itu, banyak. Di channel YouTube banyak bertebaran. Tinggal tergantung kita mau membuka pintu gak untuk kehadiran orang-orang hebat di atas saya. Tinggal tergantung kita mau serius gak menimba ilmu. Jangan lupa, Sampurna punya tagline yang keren. Anggarda Paramita. Di setiap bungkus atau kemasannya Sampurna, produk-produk sigaretnya Sampurna, pasti tertulis Anggarda Paramita. Apa artinya? Japri saya. Lewat mana? Lewat kolom komentar japrinya ya. Jadi semua viewer bisa baca apa sih itu. Saya akan kunci jawabannya kalau seandainya tidak ditanya kolom komentar. Saya tidak akan jawab kalau seandainya japrinya ke WhatsApp atau ke telepon atau ke email. Karena akhirnya nanti sepihak, kita berdua doang. Tapi kalau Anda tanya, Pak Suban, Om Suban, Bro Suban, Anggarda Paramita di tema HYHM Mbappe apa sih artinya? Keren tuh. Saya tunggu ya. Kalau nggak ada yang minta jawaban, ya saya akan kunci. Walaupun nanti suatu saat akan saya buka sebagai sebuah jawaban. Tapi nggak tahu kapan. Gitu ya. Nah, kesimpulan terakhir dari HYHM Mbappe. Oke, kita ungkap lebih jelas lagi ya, biar nggak lupa. HY adalah hobi, dalam bahasa susah bahasa Inggris. H-nya itu hobi, pakai Y. H berikutnya adalah habit. M-nya adalah minat. M berikutnya adalah mampu. BA baca, PE peluang. HYHM Mbappe adalah hobi, habit, minat, mampu, baca peluang. Keren banget itu. Itu tema keren yang Pak Abdullah ceritakan pada saya 2 malam yang lalu. Jazakallah khair Pak Abdullah, karena temanya keren banget. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, terutama kepada pemberi tema yang bernama Pak Abdullah dari Ngawi dengan LPK Asas kalau nggak salah. Beliau punya LPK Asas ya, AS di Ngawi, Jawa Timur. Oke, ada 3 pertanyaan buat kita semua. Sebegitu dahsyatkah dan sebegitu urgentkah HYHM Mbappe dalam sebuah unit bisnis yang kita tumbuh kembangkan atau kita rintis? Jawab. Boleh benar, boleh salah, tapi yang pasti yang bijak. Gitu ya. Kalau salah nanti saya benerin. Kalau bener, saya tingkatin. Kalau udah bijak, saya belajar dari Anda. Karena udah lebih bijak Anda gitu kan. Yang kedua pertanyaannya, kalau Mbappe-nya nggak kejadian Pak Suban, HYHM doang, boleh nggak itu jadi sebuah tataran di mana kita tetap ngotot memulai bisnis? Dijawab lagi. Yang ketiga, kalau semuanya udah kejadian Pak Suban, tapi di tengah jalan tersendat-sendat, terseok-seok, apakah harus dikritisi, ditata ulang, atau dievaluasi dari HYHM Mbappe? Lagi-lagi jawab. Ya, semuanya harus dijawab dengan jawaban yang tadi. Syukur-syukur lebih bijak daripada yang saya harapkan. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis kolom komentar ya. Apapun itu yang sifatnya konstruktif dan membangun. Kalau seandainya ada yang perlu dan layak dibagi, sebarkan dan bagi. Kalau tidak perlu, musnah dan buang. Lagi-lagi musnah dan buangnya tidak boleh sembarang tempat. Khawatir diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya kita kalang kabut. Karena kesalahan kita sendiri yang tidak tertib dalam melakukan buang dan musnah
atas segala sesuatu yang tidak perlu dari apapun dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.